Kalau mati dalam pandangan syariat, betul-betul lepasnya ruh ini meninggalkan akan tubuh jasmani ini. Itu yang disebutnya innalillah tuh. Itu yang disebutnya almarhum itu. Namun mati dalam pandangan hakikat, bukan berpisahnya ruh dengan jasmani. Mati dalam pandangan hakikat itu maksudnya mati akan keakuan diri ini yang merasa diri ini yang berbuat. Sadar kita dengan sesadar-sadarnya bahwa diri kita ini enggak ada. Kalau kita sudah sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa diri kita ini tidak ada, pada saat itu diri kita itu sudah mati. Mati di dalam hidup namanya. Makanya Allah bilang, bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau masih hidup, engkau masih merasa, engkau yang wujud, yang memandang, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup, maka pada saat itu engkau tidak akan pernah bisa mengenal dan menemui serta menyaksikan akan diriku, kata Allah. Jadi Allah itu baru bisa dilihat. Allah itu bisa ditemui. Allah itu baru kita bisa bertatap wajah pada saat diri kita nggak ada. Makanya Allah bilang, bila engkau bukanlah engkau, maka engkau pasti kenal aku. Bila diri engkau itu sudah mati, diri engkau tuh nggak ada lagi keakuan diri engkau yang merasa berbuat, yang wujud. Melihat dan mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup. Maka disitulah engkau telah mengenal, menyaksikan dan bertatap wajah dengan aku, kata Allah. Karena wajahmu itu nyatanya wajahnya aku. Wujudmu itu nyatanya wujudnya aku. Dirimu itu nyatanya dirinya aku. Sifatmu itu nyatanya sifatnya aku. Begitulah kita untuk menghantarkan paham. Kalau tidak disebutkan dengan kalam seperti itu, tentu kita tak mengerti diri kita ini yang sebenarnya. Maka walaupun diri kita itu memang betul-betul tiada, maka disebutkan juga dengan kalimat itu, wujudmu itu tiada lain wujud aku. Karena wujudmu nggak ada. Aku cuma yang wujud, aku cuma yang ada. Maka kuncinya, matikan diri kita ini. Nah, kalau sudah mati akan diri kita, udah fana diri kita, udah lenyap diri kita, disitulah nyatanya Allah itu. Disitulah terlihatnya Allah itu. Inilah yang dikatakan oleh Rasul kepada kita. Arafun nas man arafu li nafsi. Siapa yang telah mengenal akan dirinya, dirinya tidak ada. Dirinya telah mati, dirinya telah fana. Disitulah dia mengenal akan Tuhannya. Dalam hadis yang lain, yang setara maknanya dengan kalimat itu, dikatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang telah mengenal akan dirinya, bahwa dirinya itu tiada, dirinya itu buta tuli, dirinya itu bisu, dirinya itu bodoh, dirinya telemah papa dan mati, faqad arafa rabbahu, maka sungguh ia mengenal akan Tuhannya. Jadi karamkan dahulu diri. Fanakan dahulu akan keakuan diri. Matikan dulu akan rasa keakuan diri yang merasa berbuat. Disitulah kita betul-betul menyaksikan dan bertatap wajah dengan Allah itu.
Makanya siapa yang telah sempurna pengenalan dirinya kepada Allah, man arafa rabbahu fasadal jasad. Itu jawabannya. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang telah sempurna mengenal akan Tuhannya, bahwa Tuhannya itulah yang sebenar-benarnya wujud, yang sebenar-benarnya melihat dan mendengar, berkata, yang sebenar-benarnya mengetahui, berkuasa, berkeadaan dan hidup, fasadal jasad. Maka ketika itulah dirimu itu akan hancur. Selama-lamanya Bapak Ibu. Itu yang dikatakan mati di dalam hidup namanya itu. Rupanya kita untuk mengenal, menyaksikan, menemui dan bertatap wajah Allah itu tiada lain nyata pada diri insan ini. Nih, maka kenalilah insan itu. Jadi tak jauh kita mengenal dan mencari serta menemui Tuhan itu. Ya, pada diri sendiri Bapak Ibu. Kalau kita ingin mencari dan menemui Tuhan, ke hutan, ke gunung, ke gua, ke dasar lautan, tidak akan pernah Bapak Ibu bisa basobok Bapak Ibu. Kalaupun basobok dengan gondoruonya. Ya, dengan hantu basoboknya. Minimalulah. Ini yang dijelaskan. Man tolabal maulah bi ghairi nafsin faqad dolalam ba'idah. Barang siapa ingin mencari aku keluar daripada dirinya, maka dia akan tersesat jauh. Maka dihantarkan Allah pemahamannya, dibimbing Allah kita ini, bagaimana kita bisa berjumpa dengan dirinya, dengan cara kita wajib pandai dan mampu mengkaji yang tersirat pada diri sendiri di balik diri yang tersurat. Maka bacalah alam pada diri. Begitulah orang-orang arif menghantarkan paham kepada kita Bapak Ibu. Baca alam pada diri, baca diri di dalam diri. Di dalam diri ada diri, di dalam diri ada rahasia diri. Di dalam rahasia diri itulah aku tersembunyi. Itulah maksudnya aku berselindung di dalam terang.